Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil Muhammadin rasulil rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Hadratul Mukarram Bapak Ustaz Muhammad, yang kami hormati Abu Mukarram Ustaz Muhammad Sohail Ali, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustaz Mujadi dan beserta jajaran, yang kami hormati bapak-bapak haji serta tokoh-tokoh di Masjid Al-Istiqomah. Baiklah, sebelum kita mulai taklim kita ini, sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bidana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Ketua DKI Masjid Al-Istiqomah, yang saya muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad, yang saya muliakan para jamaah sholat subuh,
Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita hadis dalam kitab Al-Jawahir karya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruz Zaman MA. Kita bacakan suratul Fatihah buat pengarang kitab, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'. Hadis yang ketujuh. Ya. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Ayyub itu kalau kita baca dalam sejarah Islam, orang Madinah yang paling miskin, Abu Ayyub. Ya. Orang Madinah yang paling miskin, tapi ketika Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah, rumah Abu Ayyub itu yang dijadikan tempat tinggal baginda Rasulullah SAW. Orang paling miskin tapi bisa berperan dalam perjuangan Islam. Ya. Jadi perjuangan pada saat itu kan betul-betul melihatnya itu karena Allah. Ya. Meskipun yang hijrah ini tidak semuanya ikut bersama Rasulullah karena Allah dan Rasulnya. Ada yang karena tujuan dagang, ada yang pengen nyari kehidupan baru di Madinah. Makanya masyhur itu hadis innamal a'malu binniyat, itu masyhur terkenal. Ya. Itu sababul wurudnya ketika ada beberapa orang yang hijrahnya itu bukan karena Allah, tapi karena hal lain. Maka ditegaskan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ia dapatnya keridhaan Allah, ia dapatnya keridhaan Rasulullah. Ya. Tapi kalau hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, ia yang dapat itu. Ya. Bahkan di situ disebutkan awim ro'atin yang kihuha, atau ingin menikahi perempuan Madinah, karena dengar-dengar perempuan Madinah itu cakep-cakep gitu ya, akhirnya mau ikut hijrah. Ya, turun hadis itu, sababul wurudnya, ya, keluar hadis itu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, disebut orang penduduk asli Madinah yang membantu perjuangan hijrahnya Rasul dan para sahabatnya, disebut Ansor. Ya. Penduduk Mekah yang pindah ke Madinah disebut Muhajirin. Maka Rasulullah pada saat itu mempersaudarakan penduduk Mekah dengan Madinah, dipersaudarakan tuh. Si A dipersaudarakan dengan si B. Si A ini orang Mekah, si B orang Madinah, dijadiin saudara. Ya, dalam sejarah hijrah itu kalau kita baca itu seperti itu. Jadi dijadikan saudara. Ya, itu Ansor.
di salah satu organisasi, anak organisasi NU itu ada namanya GP Ansor, yang sekarang jadi Menteri Agama itu ya GP Ansor dulu ya. Maka disebut Abu Ayyub Al-Ansori karena dia termasuk golongan Ansor yang nolong sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dia orang paling miskin. Ini memberi pelajaran buat kita jamaah sekalian bahwa dalam situasi perjuangan Islam, bagaimanapun kondisi kita, sesungguhnya kita bisa berperan. Apa peran yang kita ambil nih? Ya, jadi masing-masing bisa berperan sesungguhnya. Jangan karena nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya harta, ya akhirnya ya udah nggak ada perjuangannya sama sekali. Ya. Itu bisa kita contoh dari Abu Ayyub Al-Ansori yang orang paling miskin di Madinah, tapi rumahnya diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu ya. Dulu di saudara-saudara itu dulu antara Mekah dengan Madinah. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang an yahjura akahu, untuk mendiamkan atau marah atau menjauhi akahu, saudaranya, fauqa salasi layalin, di atas tiga malam. Ya. Tidak halal, tidak boleh seseorang itu marahan dengan saudaranya yang lain di atas tiga malam. Ya, namanya kehidupan bermasyarakat kan ada saja ketersinggungan, ada saja marah, ya, ada saja perselisihan. Ketika itu terjadi, maka Islam melalui hadis ini memberi perhatian, mewanti-wanti, kalaupun misalnya terjadi seperti itu, maka tidak boleh fauqa salasin, lebih dari tiga malam. Apalagi sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan saudaranya sendiri nggak akur. Adiyah juro, jadi hijrah gitu, menjauhi. Ya. Ada peribahasa orang kampung itu yang bilang, kalau saudara dekat mah rumahnya deketan, itu kayaknya baunya nggak enak aja. Tapi kalau saudara jauh mah kayaknya baunya wangi aja gitu. Jadi kalau dekat itu kayaknya baunya. Itu kan istilah sesungguhnya, ya istilah yang sering terjadi seperti itu. Ya, kalau yang jauh mah kayaknya wangi aja gitu aromanya. Tapi kalau yang dekat, ya kayaknya gak enak aja hubungan. Ya. Nah, Islam mewanti-wanti itu dalam hadis ini. Kalaupun terpaksa, memang ketika ada suatu masalahan dia nggak nanya, jangan sampai lebih dari 3 hari atau 3 malam. Ini batas maksimal. Ketika melebihi itu 4 malam, 5 malam, 6 malam dan seterusnya, maka dia masuk dalam kategori melakukan perbuatan dosa. Ya. Apalagi dalam hadis lain disebutkan la yadkhulul jannata khati'un, tidak akan masuk surga orang yang
memutus tali silaturahim. Ya, karena diputus itu tali silaturahim, gak mau nanya sama saudaranya, gak mau nanya sama keluarganya, akhirnya putus. Gara-gara status dia baca, gitu ya. Jadi kan kadang-kadang permusuhan itu Pak, kita suka salah paham, seolah-olah orang nulis status itu buat kita. Padahal yang nulis status ya nulis aja. Ya. Cuman karena memang mungkin lagi bermasalah, lagi kurang akur, akhirnya seolah-olah statusnya itu ditujukan buat kita nih, saudaranya, keluarganya, akhirnya terjadi permusuhan. Ya. Nah ini batas maksimal, batas maksimal. Ada sisi kemanusiaan, ada sisi yang ya kalau memang itu harus terjadi, terpaksa itu terjadi, maka tidak boleh lebih dari tiga malam. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, bertemu. Dua orang yang bertentangan ini, yang bermusuhan ini, yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayuqridu hadza wa yuqridu hadza. Yang satu mukanya melengos ke kanan, yang satu mukanya melengos ke kiri. Jadi kalau ketemu itu begitu. Bahkan di ujung jalan ketika dia udah lihat saudaranya itu mau lewat sini, dia muter. Nah, itu maksud dari payung itu hadza, payung itu hadza. Nggak mau ketemu. Ya. Ini emang orang lain aja nggak boleh begitu Pak. Apalagi sama saudara sendiri. Ya. Itu. Jadi kalaupun misalnya memang itu terjadi, ya maka tidak boleh lebih dari tiga malam. Wa khairuhuma, dan yang terbaik. Khairun itu terbaik, lebih baik, terbaik. Itu bahasanya khair. Kayak tadi ajan subuh itu, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan. Ya. Itu kata khairun, lebih baik, terbaik. Ya, itu yang digunakan khairun. Ya. Kalau ada yang ngaji apa itu dengan nagom, suaranya bagus, kan suka disebut di ngomong khair kan. Kalau ada yang meninggal, kemudian imamnya bilang isyhadu ala anna hadhil janazah min alil khair kan. Khair itu baik, lebih baik, terbaik, itu khair. Ya. Maka kalau ada orang yang namanya Khairuddin, itu agamanya paling baik. Kalau ada orang yang namanya Khairur Rijal, itu berarti dia sosok yang paling baik. Kehendak orang tuanya itu seperti itu. Ya. Jadi wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya itu yang tadi bermarahan itu, bermusuhan itu, alladzi yabda'u bisalami, yang pertama kali memulai mengucapkan salam, berdamai. Ya. Jadi kalau yang dua ini bertentangan, bermusuhan, maka yang terbaik di antara keduanya ini adalah yang mengawali perdamaian, yang pertama kali menyapa saudaranya, yang pertama kali menyapa tetangganya yang bermusuh. Ya. Dengan mengucapkan assalamualaikum, dengan mengucapkan kata-kata damai, mohon maaf kemarin itu begini, begitu.
ya ada kata-kata yang tersinggung, ada perbuatan yang kurang berkenan, itu yang paling baik, ya, yang paling baik. Maka catatannya itu nanti berbeda, ya, meskipun saudaranya yang satu juga sudah memaafkan, yang ini minta maaf, yang ini memaafkan, yang ini memulai perdamaian, yang ini menerima perdamaian. Dua-duanya baik, dua-duanya ada pahalanya. Tetapi yang terbaik adalah yang pertama kali berdamai, ngajak damai. Itu, ya. Sehingga posisinya berbeda antara yang pertama kali mengajak damai dengan yang menerima berdamai. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun misalnya dalam tulisan-tulisan kita, cuitan-cuitan kita yang sekiranya menimbulkan permusuhan orang lain, ya, maka sebaiknya tulisan-tulisan kita itu, cuitan-cuitan kita itu ditarik, ya. Nah, tapi kemarin yang saya sampaikan di khutbah Jumat itu beda urusan kalau itu. Kalau dia jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada dalil sholat 5 waktu di Quran, nah itu beda urusan itu. Kalau itu harus diberikan pengarahan, diberikan petunjuk, ya. Kalau memang tidak tahu, kalau memang bodoh, itu harus nanya pada orang yang tahu, ya. Bagaimana sifat Quran? Ya, sifat Quran membicarakan sesuatu yang global. Perintah sholat itu berapa banyak kita temukan ayat-ayatnya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan perintah sholat, ya. Di mana nyarinya penjelasan ayat yang sifatnya global ini? Ya, cari di hadis. Karena umat Islam itu patokannya Quran dan hadis. Cari hadisnya, baca hadisnya, ya. Jadi sebelumnya kan cuitannya itu, saya orang Islam tetapi tidak yakin dengan menjalankan syariat Islam. Nah, itu kan ngaco. Orang Islam tapi tidak mau menjalankan syariat Islam. Sholat ini kan syariat Islam, puasa syariat Islam, haji syariat Islam. Masa orang Islam gak mau sholat? Masa orang Islam gak mau puasa Ramadan? Masa orang Islam gak mau ibadah? Ya, jadi cuitan-cuitan yang seperti itu, ya, sebaiknya tidak awetkan, ya, nggak terus-menerus tuh ada di situ kita tarik, ya, yang sekiranya membuat orang lain menjadi tersinggung. Kita lanjutkan hadis ke-8, al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tumitul adza 'anil tariqi shadaqatun, rawahul Bukhari.
Ya. Tumitul adza anit tariq, menyingkirkan duri anit tariqi dari jalan umum, shadaqatun, ada nilai sedekah. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap muslim itu tidak boleh menghalang-halangi jalan umum. Bahkan kalau bisa ketika kita jalan kemudian menemukan sesuatu yang menghalangi jalan itu, yang kira-kira membahayakan orang lain yang lewat situ, maka dibuang. Nemuin duri dibuang, nemuin paku karatan dibuang, nemuin balok, kayu, batu yang membahayakan orang ketika jalan, maka harus disingkirkan, dibuang. Kalau itu kita buang, ada nilai sedekah di situ. Ya. Jadi sedekah apa? Sedekah tenaga, sedekah melancarkan orang jalan,